Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man istanna bi sunnatihi waktafa atharahu ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Para bapak, para ibu, jamaah salat Isya dan tarawih musala Umar bin Khattab yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salah satu nikmat yang begitu luar biasa, nikmat yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat bisa melaksanakan ibadah puasa, bisa melaksanakan ibadah salat tarawih secara berjamaah, dan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Para bapak, para ibu, jamaah rahimakumullah. Sebelum saya lanjut kultum niki Bu, saya mau tanya. Tadi sholatnya kecepatan mboten? Mboten nggih? Napa lebih dicepatkan lagi napa lebih dilambatkan lagi? Pun ngeten mawon nggih. Napa dicepatkan? Nek cepatkan nanti bacanya geroral garadul nanti. Jadi tetap nggih, jane cepat itu boleh tapi tetap sesuai kaidah ngoten nggih Bu nggih. Insyaallah kultum pada malam hari ini saya akan menyampaikan satu ayat aja Bu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, setiap manusia, setiap insan itu pasti pengen hidup di dunia dengan bahagia. Nggih napa nggih Bu? Semua kita pasti pengen sukses, pengen berjaya, pengen mendapatkan kehidupan yang baik. Dalam kita bekerja, kita pengen pekerjaan kita mulus, nggih Bu nggih. Kalau kita berdagang, dagangan kita pengen laris, nggih Bu nggih. Kalau kita bertani, kita pengen manennya sebanyak-banyaknya. Dan begitu pula sebaliknya, dan seterusnya. Kenapa? Karena memang kebahagiaan itu adalah keinginan dan cita-cita setiap manusia. Akan tetapi banyak sekali orang yang mencari kebahagiaan itu salah tempat Bu. Dikiranya hal tersebut bisa mendatangkan bahagia, tapi ternyata tidak. Karena kebahagiaan yang ia cari bukanlah kebahagiaan yang hakiki. Ngertos hakiki Bu nggih? Kebahagiaan yang sebenarnya. Ada kebahagiaan yang sifatnya sementara atau sifatnya tidak hakiki, ada yang sifatnya hakiki. Mungkin sebagian orang mengira kalau dia itu punya harta banyak, kalau dia punya kekayaan, dia akan bahagia. Nggih napa nggih Bu? Ada orang yang mengira kalau dia punya jabatan tinggi, dia bisa menjadi caleg misalnya, kok caleg? Apa? DPR, DPRD ngoten, nyalek ngoten bisa terpilih, dia akan bahagia. Ada orang yang mengira kalau dia itu jadi artis, dia bahagia, dan seterusnya. Tapi padahal mungkin kebahagiaan tersebut dilihat oleh manusia ia bahagia, akan tetapi itu bukan kebahagiaan yang hakiki. Buktinya banyak orang-orang yang kaya tapi tidak bisa menikmati kekayaannya, nggih Bu nggih. Ada orang kaya, uangnya banyak, tapi sama dokter nggak boleh makan apa-apa, nggak boleh makan sate, nggak boleh makan daging, nggak boleh makan itu, ini itu, makannya cuma ubi. Kita alhamdulillah semua masuk, nggih Bu nggih. Sate masuk, nggih, kadang-kadang malah sama suntuk-suntuk isisan, nggih. Kemudian nopo? Bakso masuk, sak mangkok-mangkok isisan, tiga mulih. Dan seterusnya. Ada orang yang mengira kalau dia jadi punya jabatan dia bahagia, ternyata ketika sudah punya jabatan ya
terjerat kasus korupsi. Artis mengira kalau dia jadi artis dia bahagia, ternyata pas sudah jadi artis ya dia melakukan kesalahan sedikit, namanya di media sosial jadi jelek. Maka itu bukan kebahagiaan yang hakiki. Maka seperti apa kebahagiaan yang hakiki itu Bapak Ibu sekalian? Kebahagiaan yang hakiki itu tempatnya ada di dalam di dalam apa Bu? Hati. Nggih. Ketika kita ingin mencari kebahagiaan, maka kita harus membuat hati kita bahagia dulu. Nggih. Kita harus membuat organ yang paling utama dalam tubuh kita yaitu hati itu bahagia. Lalu bagaimana bahagianya? Ngendikane Allah Subhanahu wa taala, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati itu menjadi tenang, hati itu menjadi tentram, hati itu menjadi bahagia. Berarti caranya bahagia pripun Bu? Mengingat Allah. Apakah kita ingat Allah itu hanya cuma di masjid? Mboten. Kita sedang bekerja juga ingat Allah. Kita jualan misalnya, kita berdagang, kita kalau ingat Allah kita nggak boleh curang, nggak boleh mengurangi timbangan. Itu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kerja di kantor, cara mengingat Allah pripun? Ketika waktu sholat kita datang ke masjid, ketika berangkat ke kantor datangnya tepat waktu. Maka tatkala dalam semua urusan kita bisa mengingat Allah, itulah kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan yang hakiki. Walaupun kita tidak memiliki materi duniawi, tapi tatkala hati kita bahagia, maka Allah akan membuat jiwa kita, seluruh badan kita akan merasakan kebahagiaan tersebut. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.